Yuk. Oke, balik lagi di Bumi Merpati Channel. Nah, jadi video hari ini saya mau nge-review, ini istilahnya mau panen peyik terah rampok ya. Seperti yang mungkin kalian udah tahu lah, saya pernah beli satu pasang cucu rampok langsung ke kandang Purworejo, ke kandangnya Pak Jironi. Nah, itu indukannya yang saya beli adalah anak R9 dan anak R1, dan anak R1 itu disilang sama betina darah Kenwood. Nah, jadi ini makanya di thumbnail saya tulisin panen peyikan darahan rampok X Kenwood ya. Jadi karena ada darahan Kenwoodnya dari betina yang disilangin sama R9 itu guys. Jadi di saya berarti beli sekitar 3-4 bulanan yang lalu, sekarang udah keluar mau 4 turunan. Jadi lumayan cepat karena dibabuin. Nah, jadi nanti saya jelasin cara mindah telur dan lain-lain lah. Pokoknya intinya hari ini kita mau nge-review anakan dari turunan merpati 2 miliar gitu kan. Lanjut. Nah, ini guys, ini dia anak pertamanya. Ini jadi silangan R1X Kenwood disilang sama R9X Kenwood disilang sama R1. Nah, R1 itu silangan betinanya pas waktu saya ambil atau saya beli itu Mas Iing atau jokinya Pak Hajiron itu lupa tuh betinanya R1 itu silangannya apa. Jadi yang jelas ini rampok dan Kenwood darahan kental banget nih. Ini anak pertamanya ring 2024. Jadi ini baru belajar turun ke kandang ya. Sebenarnya belum sih, cuman saya turunin aja ini. Ini udah bisa mandiri, udah bisa makan sendiri ibaratnya gitu. Cuman belum yang lepas loloh, kadang masih diloloh induknya. Kalau ini makanya udah bisa beras merah, kacang hijau udah bisa oke nih, biar membentuk tubuhnya. Nanti kita coba review ya lar-larnya. Nah, ini dia posturnya, itu bakalan gede burungnya, postur bebasan banget lah, tulangannya gede. Kalau untuk kelihatannya ini jantan guys, kelihatannya dari postur tubuh, mukanya atau paruhnya, karena ini benar-benar telur satu aja terus netas. Alhamdulillah bisa hidup, benar-benar diiramin satu telur, karena yang satu pecah, nggak jadi intinya yang satu gitu. Untuk larnya itu 77 ya telampitnya, kelabu telampit. Nah, untuk adanya ini kelabu polos. Ini umuran selang 2 minggu dari yang tadi, jadi karena dibabuin terus jadi cepet. Nah, yang satu gede, yang satu ini segini umurnya, full bulu penuh lah ibaratnya gitu. Ini juga satu diambil turunannya 2 itu lumayan susah. Jadi ini sebenarnya nelor 2, ngeram 2, tapi pas netas itu telat yang satu, jadi mati di posisi harusnya udah netas tapi masih di dalam telur terus ya, mungkin cairannya habis akhirnya mati pas harusnya netas, mati satu. Kalau ini kelabu polos guys, warnanya kelabu polos. Kalau ini masih diloloh peyik, ini full fur ya, pakai fur jagung itu full biar ngelolohnya oke ya. Kalau mau tambahin beras abang, kacang hijau juga boleh. Ini yang penting di fur, kalau umuran segini furnya harus selalu ready. Kalau ini kelihatan mau betina, cuman ya semoga jantan lah, harapannya gitu karena cuma satu. Dan untuk teluran ketiganya ini netas 2, alhamdulillah ini baru netas 2 hari yang lalu. Kita boleh lihat dulu nih, tuh masih lemah, masih fisiknya masih lembek, tapi alhamdulillah netas 2. Ini selang juga 2 minggu urutannya, karena cabut telur pindahin ke babuan, cabut telur pindahin ke babuan ya. Satu indukan itu babuan 3 cukup guys, cukup lumayan cepat banyak. Ini jadi udah dapat 3 teluran. Teluran keempat juga udah ready, masih diiramin tuh. Cepet ya, ternak burung cepet. Kalau untuk netas yang lumayan lama itu nunggu dari cabut ekor sampai ke jodohin, itu biasanya lumayan waktunya. Ini 2 semoga hidup semua, karena baru nih teluran ketiga baru keluar yang benar-benar satu sarang itu hidup semua ya. Ini
semoga hidup terus, nggak ada kendala apa-apa ya, karena lumayan rentan, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena terahnya bagus apa gimana, cobaannya lumayan oke juga nih ya. Kalau ini baru netas 2 hari itu pakai beras putih juga oke guys, beras putih, indukannya dikasih makan beras putih fur ya, otomatis fur itu penting. Ini teloran ketiga, semoga hidup semua. Nah ini indukannya, ini yang anak R1, saya bilang anak R1, silangannya betina apa Mas Ing juga lupa waktu itu. Jadi ini yang jelas ini anak R1 dan ini anak R9 yang disilang sama Kenwood keluar ini nih. Ini jadi patah tulang sayap pas lagi latihan, jadi dibeli bos saya yang di Jakarta buat indukan emang. Ini lagi nelor 2 sekitar 3 hari 4 harian. Jadi nanti selang 1 minggu kita pindah ke babuan lagi, nunggu babuannya ready juga. Seperti itu terus guys, berputar terus ya. Ngeram 1 minggu, cabutan seperti player biasa, telurnya dipindahin ke babuan. Nanti netas muter kayak gitu lagi, jadi cepat banyak. Babuan 3 cukup, 2 pun sebenarnya juga cukup. Kalau pengen banyak, indukannya jangan diloloin sendiri karena akan menghambat nelornya, akhirnya telat. Kalau ini kan rutinitas, kita cabut nanti selang 1 minggu nelor gitu terus, 2 minggu sekali bisa diambil telur atau diambil anakannya guys. Ya itu seputar informasi peternakan sedikit ya, saya juga baru belajar juga ya gitu. Intinya kalau pengen cepat banyak ya harus ready babuan paling nggak 3 pasang ya. Untuk babuan kalian kalau mau yang punya gen bagus juga ya boleh, kalau enggak ya nggak tahu sih pengaruhnya, saya juga belum belajar lagi tuh pengaruh babuan itu harus yang bener-bener gennya bagus apa enggak, saya kurang tahu. Ini juga saya nyoba juga. Untuk anak pertamanya yang kelabu telampit ini emang gagah banget guys, bener-bener posturnya oke banget ya. Ini burung bakalan gede, bakalan posturnya gede, fisiknya harusnya bagus. Semoga jantan aja itu ya. Karena kalau betina ya juga bagus juga sih, karena darahannya benar-benar darahan truk legend di kolong bebas semua. Ya oke, itu aja lah mungkin review trah rampoknya merpati 2 miliar. Trahnya saya punya udah di kandang ini, semoga lolos seleksi alam dan bisa main di kolong bantal nantinya. Oke, terima kasih, see you next time, sampai ketemu di video selanjutnya.